Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama kami dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara, kerjasama Fakultas Hukum, Universitas Mula Warman dan TVRI Kalimantan Timur. Seperti biasa, Dialog Publika hadir di tengah Anda untuk membahas isu-isu hukum dan kebijakan penyelenggaraan negara yang terjadi dan diperbincangkan oleh masyarakat dan menghadirkan narasumber baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Dan edisi 6 Oktober 2022 hari ini, Dialog Publika hadir dengan tema Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara menyisakan apa untuk daerah. Baik pemirsa, berbicara soal pertambangan, tentu Kalimantan Timur menjadi salah satu hal yang penting untuk dibicarakan. Mengapa demikian? Karena dari tambang, dana dan uang bisa terdulang. Namun dari tambang pula kita bisa merasakan dampak dari lingkungan. Kita juga pernah merasakan ketika kewenangan pemberian izin ada di pemerintah pusat, lalu kemudian berpindah ke pemerintah kabupaten kota, lalu kemudian di tahun 2014 diubah ke pemerintah provinsi, dan di 2020 kembali ke pemerintah pusat. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Telah hadir narasumber di studio TVRI Kalimantan Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Munawar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya ada Bapak dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bapak Herdiansyah Hamzah. Assalamualaikum Pak Herdi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kami juga masih menunggu kedatangan satu narasumber lagi dari jaringan aktivis tambang, jaringan advokasi tambang Kalimantan Timur yang sedang dalam perjalanan. Selain narasumber telah hadir pula mahasiswa di Zoom meeting. Kita sapa terlebih dahulu, ada Abdul Malik Mustafa, ada Siti Sakinah, ada Andrian Himawan dan Melinda. Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap diskusi dengan kita nanti ya. Pemirsa, sebelum kita berdiskusi dengan narasumber yang telah hadir hari ini, terlebih dahulu, mari kita saksikan tayangan pengantar berikut ini. Sejak disahkan pada 10 Juni 2020 lalu, kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara hingga kini masih saja menyisakan perdebatan. Perdebatan berkenaan dengan hal tersebut setidaknya kembali muncul ketika Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 37/PUU garis datar 19 Romawi garis miring 2021 menolak 3 dari 4 pokok permohonan uji materi Undang-Undang Minerba yang diajukan oleh Walhi, Jatam Kaltim, dan sejumlah perseorangan. Permohonan uji materi yang ditolak yaitu terkait dengan menjauhnya akses partisipasi dan layanan publik terkait pertambangan akibat penarikan kewenangan pertambangan pemerintah daerah ke pusat. Potensi pengkriminalan masyarakat penolak tambang oleh pasal 162 Undang-Undang Minerba dan jaminan perpanjangan otomatis bagi kontrak karya dan PKP 2B, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian dari pokok perkara terkait jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan pada pemegang wilayah izin usaha pertambangan batubara, wilayah izin usaha pertambangan batubara khusus, dan wilayah pertambangan rakyat dengan memberikan penafsiran sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Jatam sebagaimana dikutip dalam laman www.jatam.org menyebut bahwa putusan 37/PUU garis datar 19 Romawi garis miring 2021 pada akhirnya memperkokoh kepentingan oligarki tambang
sekaligus mengesampingkan keselamatan rakyat. Sementara Ali Akbar, salah satu anggota tim advokasi Undang-Undang Minerba dalam konferensi pers di kantor YLBHI, menyebutkan bahwa putusan MK tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap agenda reformasi. Karena salah satu hal penting dari agenda reformasi adalah bagaimana mendekatkan jarak negara dengan rakyat. Sementara akhir dari putusan MK tersebut justru sebaliknya. Terlepas dari berbagai tanggapan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan soal benarkah perubahan Undang-Undang Minerba membuat akses partisipasi masyarakat dan layanan publik terkait pertambangan menjadi terganggu? Bagaimana dampak perubahan Undang-Undang Minerba dan putusan MK tersebut terhadap kewenangan daerah dalam hal pertambangan? Serta apa yang kemudian disisakan dari perubahan Undang-Undang Minerba terhadap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi hari ini. Mirsa, benarkah revisi Undang-Undang Minerba ini mengganggu partisipasi masyarakat dan apa dampaknya bagi kewenangan daerah? Kita akan bahas dan telah bergabung kembali bersama kita Bapak dari Jaringan Advokasi Tambang Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Radar Rupang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rupang. Selamat sore. Ya, siap berdiskusi ya? Baik, kita memulai dulu nih. Saya mulai ke Pak Kadis. Bapak ini gayanya santai-santai nih, tapi kita dengarkan gitu ya. Bagaimana nih Pak tanggapan Dinas SDM atau pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait adanya revisi dari Undang-Undang Mineral dan Batubara, khususnya yang berkaitan dengan penarikan kewenangan? Ya, terima kasih Bu Rahma, Mas Rupang, apa kabar Pak Herdi? Karena baru kenal, kalau Pak Rupang dulu di LH ya? Sempat masih dengan Pak Merah Johansah juga ya dulu ya. Kami melihat yang pertama, terima kasih atas dari Fakultas Hukum memanggil kami sebagai dinas yang memanggungi energi dan sumber daya mineral. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 2020 yang semua kewenangannya ditarik di pusat, sepertinya kinerja SDM ini tidak ada. Orang melihatnya kinerja SDM tidak ada. Pajangan gitu Pak. Pajangan. Jadi SDM ini tidak ada setelah adanya Undang-Undang 2020. Tetapi kami melihat memang banyak hal yang berkaitan dengan kewenangan. Yang pertama, tentunya kita daerah hanya merasakan daripada beberapa dampak saja, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini orang di satu sisi melihatnya seperti itu. Yang kedua, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 2020, tentunya ya kita pemerintah daerah ya, hampir semua, bukan saja Kalimantan Timur, tapi provinsi lain juga merasakan. Ya ini yang harus diterima, kenyataan yang harus diterima, karena memang ini menjadi kebijakan pemerintah dan DPR. Sehingga apapun yang menjadi kebijakan pemerintah melalui DPR, berarti kita pemerintah daerah yang mengikutlah. Apalagi kami di kegiatan energi dan sumber daya hanya menerima selama ini ya, sejak saya juga dilantik ini, orang keluh kesahnya lebih banyak. Terkait dengan berbagai hal. Sosialnya, ekonominya, apalagi kalau kita bicara terkait dengan lingkungan dan lain-lain. Saya rasa ya kita pemerintah tetap menerima keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah dan DPR. Baik, berarti mau tidak mau menerima. Tapi saya jadi penasaran Pak, dengan anggapan publik bahwa SDM itu jadinya tidak ada kerja, lalu kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Benar nggak gitu Pak? Ya, karena kewenangannya sudah tidak ada, khususnya kalau kewenangan dari Undang-Undang Nomor 3 kemarin kan semua, sampai pengawasan pun ya. Karena pengawasan pada saat diserahkan juga
IT yang sekarang dulu orang kita provinsi sekarang ditarik di pusat, dan mereka lah yang berwenang terkait dengan beberapa hal pengawasan, khususnya ya batubara lah yang menjadi pure kita sebagai penghasil PAD Provinsi Kalimantan Timur, PDRB Kalimantan Timur. Nah itu kita tidak pungkiri. Ya, tetapi apapun keluh kesah yang dirasakan oleh masyarakat Kaltim, terutama terkait dengan masalah lingkungan misalnya, tetap kita upayakan memfasilitasi. Kita koordinasikan dengan kewenangan yang ada di pusat. Baik. Bagaimana Artinya, masyarakat, tetap kita harus menjadi masyarakat Kaltim yang tetap harus mempunyai moralitas tanggung jawab juga, walaupun secara kewenangan hampir nol, tidak berarti ada. Pemirsa boleh datang ke Dinas SDM mengeluh gitu ya jika kemudian mengalami masalah-masalah ketika berkaitan dengan pertanian gitu ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Herdi nih. Menarik nih Pak. Ketika kemudian kewenangan sudah ditarik, lalu kemudian sekarang menjadi tempat curhat begitu kali ya, tempat keluh kesah. Sebenarnya kalau kita flashback Pak Herdi, apa sih situasi yang mempengaruhi hingga lahir Undang-Undang 3 2020 ini? Ya, sebelum sampai ke sana saya mungkin mau memberikan underline terhadap yang disampaikan Pak Penawar ya. Satu tadi soal ada kalimat atau frase kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua ada soal mengikut saja. Atau mungkin lebih sedikit kasar, membebek terhadap pemerintah pusat. Sebenarnya tidak juga. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, ketika teman-teman mempersoalkan tambang ilegal yang begitu marak di Kalimantan Timur, kalau data teman-teman Jatam, saya pinjam datanya teman-teman Jatam, ada 151 titik yang diidentifikasi sebagai titik aktivitas tambang ilegal. Kalau kita pakai bagaimana kemudian prinsip kerja pemerintah, jangankan pemerintah, setiap kepala warga Kalimantan Timur itu punya legal standing untuk melaporkan aktivitas tambang ilegal, apalagi pemerintah gitu. Dan yang sangat kita sayangkan sebenarnya justru ya quote and quote tidak ada upaya maksimal bagaimana kemudian pemerintah Kalimantan Timur melakukan semacam upaya-upaya baik dalam level administratif ataupun pada level aspek pidananya ya. Misalnya secara intensif berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa titik-titik tambang ilegal itu betul-betul diproses dari hulu ke hilir ya. Itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Satu. Yang kedua, banyak juga misalnya momentum-momentum yang bisa dijadikan sebagai pemecah kebuntuan. Bagaimana kemudian pemerintah betul-betul memberikan jaminan kepada warga Kalimantan Timur bahwa aktivitas atau kejahatan tambang ilegal yang merusak ruang hidup masyarakat itu betul-betul bisa dilawan gitu ya, tanda petik. Kemarin misalnya ada isu 21 iup bodong gitu ya, yang memasukkan tanda tangan gubernur. Sampai sekarang pun tidak ada upaya dari gubernur melaporkan indikasi atau dugaan iup bodong itu dengan memasukkan tanda tangan beliau. Dengan alasan itu kan katanya delik umum, urusannya kepolisian dan lain sebagainya. Saya pikir itu adalah pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu seolah-olah hanya cuci tangan begitu ya. Itu hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi bagian diskusi dan memberikan pesan kepada kita warga Kalimantan Timur bahwa sebenarnya masih banyak PR di pemerintahan Pak Isran Dahlan Mulyadi terkait dengan persoalan pertambangan. Nah kalau kemudian bicara soal Undang-Undang 3 2020, perubahan Undang-Undang 4 2009, memang ini semacam desain bagaimana kemudian semua urusan-urusan kewenangan itu ditarik ke pusat dalam makna ada pergeseran dari proses desentralisasi yang sebenarnya adalah mandatori reformasi tahun 98 yang kemudian kembali di take over oleh pusat. Yang pada intinya menurut saya ini adalah bagian proses sentralisasi, resentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat yang kemudian justru secara prinsip ya itu adalah bagian dari bentuk pengkhianatan terhadap agenda-agenda reformasi. Kalau kita masih ingat, kita tarik mundur ke belakang, dari 6 tuntutan reformasi tahun 98, salah satu tuntutannya adalah bagaimana proses desentralisasi itu diberikan kepada daerah. Karena kalau kita lacak misalnya memori Van Tullichting di dalam penyusunan Undang-Undang Dasar misalnya, kalau saya kutip misalnya pendapat Hatta gitu ya, Hatta itu di dalam pidato yang disampaikan di dalam panitia kemerdekaan Republik Indonesia di PPKI itu, yang dicatatkan dengan baik oleh Muhammad Yamin di dalam buku naskah persiapan Undang-Undang Dasar, Hatta pernah bilang bahwa ya urusan negara kita ini adalah urusan kewilayahan yang luas dan penyakit wilayah yang luas ini
itu adalah soal birokratisme yang berbeda-beda. Semakin jauh dari periferial, kalau menurut Hatta, maka semakin tajam penyakit birokratisme itu. Makanya kemudian banyak yang mengusulkan desentralisasi itu. Karena kalau tidak, maka yang muncul kemudian apa yang disebut Hatta sebagai Bondstaat gitu ya. Ada isu federalisme dan lain sebagainya. Karena memang ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah. Ya, jadi intinya kalau mau dibilang situasi yang pengaruhi berarti ada semangat yang mundur dari reformasi begitu sehingga kemudian terjadi resentralisasi begitu, Pak? Betul. Semangat resentralisasi itu pertanda bahwa kita mundur terlalu jauh ke belakang dari semangat reformasi. Baik, saya ke Mas Rupang nih. Mas Rupang, bagaimana sih sebenarnya situasi pertambangan minerba di Kaltim gitu ya, lalu kemudian masuk revisi Undang-Undang Minerba ini? Sejauh mana sih eksploitasi minerba di Kalimantan Timur ini menurut Jatang? Sebenarnya Pak Munawar dan sejumlah bapak-bapak yang ada di Dinas SDM sudah cukup banyak mengetahui ya. Ada masa untuk melakukan proses evaluasi. Dan itu diumumkan di tahun 2017. Oke. Sekitar 13 IUP itu dicabut dan sekitar 400-an pengakhiran. Walaupun Gubernur Awang Faruk mengatakan bahwa saat itu adalah ini dicabut. Padahal ini berakhir. Karena umurnya sudah berarti habis. Bukan dicabut ya, karena berakhir. Oke. Jadi kalau sudah selesai gitu. Yang selesai ya 400-an. Ya yang dicabut memang 13 dikarenakan memang tidak rasional dia melakukan penambangan di dalam kota. Contoh sederhana seperti itu, atau memang tidak menjalankan memang fungsi-fungsi yang dimandatkan dari 4 kategori berdasarkan Permen 43 tahun 2015 saat itu. Ya. Tapi yang saya sebutkan adalah kegaduhan dari sejumlah krisis yang terjadi di Kaltim itu berasal dari ya tadi yang sebenarnya pengurusan ini harusnya dekat dengan rakyat, bukan dijauhkan. Rakyat mau mengurus dirinya. Siapa bilang warga misalnya di RT 24 sangat-sangat dalam tidak mau bertemu dengan para pejabat? Mau. Tapi jangan dipersulit. Keberpihakan diletakkan di awal. Apa itu? Keselamatan rakyat. Mereka minta keselamatannya kok. Dijamin. Hari itu sebelum Pak Munawar, Pak Widi yang hadir di sana, berdialog, diajak dialog. Kami sudah cukup tidak mau ingin melakukan lagi eksploitasi tambang di kampung kami. Cukup, kami sudah kasih kesempatan di 4 tahun pertama. Di tahun berikutnya tolong jangan diperpanjang. Saat itu ada ruang provinsi untuk mengevaluasi, bukan ditaruh di pusat. Tapi kenapa sampai sekarang tidak ada upaya dari provinsi untuk merekomendasikan sejumlah tambang-tambang bermasalah kepada Kementerian SDM? Artinya Mas Rupang ini sedang bicara ketika kewenangan itu ada di provinsi, begitu ya Mas Rupang? Ketika kewenangan pun dalam BLT pasal 4 yang sekarang ada di Undang-Undang nomor 3, kewenangan daerah masih ada. Anda perhatikan bagaimana Wakil Bupati Sangihe membawa surat dari rakyat memberikan rekomendasi kepada Dirjen Minerba. Tidak layak. Karena ada kehidupan di sana. Bagaimana Bupati Trenggalek memohonkan juga kepada Kementerian SDM. Dan itu tidak terjadi di Kaltim? Itu tidak di Kaltim. Kita tidak hitam putih memperlakukan wilayah kita itu dengan enak-enaknya. Oke, silakan investasi. Pembangunan disandarkan pada mereka. Padahal ada ekonomi rakyat yang diturun-temurunkan oleh leluhur mereka kepada mereka, dan mereka yakinkan bahwa itu ada kehidupan, ada masa depannya. Saya ingin garis bawahi Mas Rupang bahwa eksploitasi sumber daya alam batubara di Kalimantan Timur harusnya memperhatikan keselamatan rakyat, begitu kan? Iya. Bahwa harusnya memperhatikan ekonomi rakyat, tapi Mas Rupang tidak melihat itu dalam eksploitasi di batubara di Kaltim. Saya tidak melihat itu. Baik. Sepertinya diskusi semakin menarik ini, Pak Munawar. Sabar Pak, nanti kita akan membahas itu bersama Pak Munawar untuk melihat respon beliau. Namun kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern.
petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak, menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda masih menyaksikan Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara dengan tema Undang-Undang Minerba menyisakan apa untuk daerah. Saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, sepertinya ini diserang nih Pak oleh dua orang narasumber yang ada ini gitu ya, bahwa Pak Heri menggarisbawahi gitu ya bahwa sebenarnya nggak boleh tuh pemerintah mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kemudian hanya nerima dan seterusnya, karena sebenarnya itu bagian dari cuci tangan gitu kan, kalau kata Pak Heri. Karena sebenarnya pemerintah provinsi itu masih punya sesuatu yang bisa dilakukan gitu untuk menyelamatkan Kalimantan Timur. Bagaimana respon Bapak? Ya, terima kasih. Terima kasih masukan. Ini masukan ke tanggapan biasa aja. Jadi dari Pak Rupak, dari Pak Herdi. Saya tadi bilang bahwa ini asumsi masyarakat seolah-olah kita tidak bisa berbuat. SDM tidak bisa berbuat. Padahal kita, fungsi kita sendiri di dalam konteks penerapan kewenangan yang sudah ditarik, selalu kita lakukan koordinasi. Contoh kita kemarin koordinasi dengan Menko Polhukam, dengan semua pihak sebetulnya. Karena orang yang melihat bahwa fungsi kita tidak ada sama sekali seperti itu. Tetapi kami selalu mengkoordinasikan, yang pertama berkaitan dengan banyaknya tambang-tambang ilegal. Ini kan yang marak nih, orang melihat kacamatanya. Ini sampai pertanyaan wartawan, Pak Munawar, apa yang bisa diperbuat? Seperti itu. Padahal kita selalu koordinasikan. Contoh kita koordinasi dengan Menko Polhukam pada saat di kantor gubernur. Ini yang juga kita suarakan sebetulnya. Pada saat sesuatu itu menjadi kewenangan pusat, apa yang harus bisa kita lakukan? Yang pertama kami bilang, dengan maraknya ilegal, nih contoh Pak, dengan maraknya ilegal, kami bilang ini harus ada tindakan tegas. Artinya kita tanda kutip lah yang di belakang siapapun yang lain-lainnya. Artinya apa? Menko Polhukam mempertegas pada saat itu ada terjadinya ilegal. Yang namanya ilegal kan berarti pencurian, tidak ada lagi koordinasi. Jadi langsung tindak. Nah ini yang kita sudah suarakan juga ke beberapa koordinasi baik vertikal dan lain-lainnya. Tetapi kan sejauh mana kewenangan kita terkait dengan penindakan, kan bukan kewenangan SDM. Sehingga memang harusnya pada saat terjadi imbas suatu ilegal dengan lambatnya pengurusan, itu asumsinya seperti itu tuh kegiatannya. Pada saat lambatnya pengurusan dan lain-lain terjadinya lain-lain. Dengan apalagi dengan harga batu bara yang kita tidak pungkiri bahwa dengan perang Rusia dan Ukraina ini jor-joran batu bara. Artinya kan ini semangat orang untuk melakukan berbagai hal, ya yang namanya ilegal tetap harus tidak ada koordinasi. Sudah tindak. Siapa yang menindak? Aparat penegak hukum. Siapapun yang bermain di belakangnya, entah itu yang lain, ya tindak juga. Tapi sampai saat ini kok nggak ada tindak lanjut ya Pak ya? Ya itu sudah kami koordinasikan. Ini kan susahnya pada saat kita melapor, ya tindakannya Menko Polhukam aja yang kami sudah lakukan di kantor gubernur kemarin, ya tindaklah. Tidak ada pandang bulu, siapapun di belakang, backingnya dan lain-lain, ya sudah lakukan. Tapi Pak, tambang ilegal ini kan bukan hanya ada ketika Undang-Undang 3 2020 disahkan kan ya, Pak ya? Ya maksud saya dengan adanya sekarang ini lebih banyak, lebih marak karena apa? Pada saat yang kemarin mungkin
kan 11, 12, 13 itu lagi in-nya naik harga. Setelah itu kan menurun tuh landai. Yes. Kurang. Walaupun ada 1, 2, tapi sekarang ini begitu naik, ini semua juga akan mencari kesempatan kan. Ada nggak Pak yang bisa diceritakan success story lah gitu kan, bagaimana kemudian tambang-tambang ilegal ketika kewenangan itu ada di pemerintah provinsi lalu kemudian berhasil tuh dilakukan tindakan terhadap saya warga ingat mining. pada saat saya masih di Dinas Lingkungan, ada namanya rapat koordinasi penertiban tambang. Oke. Artinya bukan tambang batu bara saja, tapi yang lain juga. Itu sudah dilakukan dan sudah ditindak dengan tim terpadu. Saya tidak tahu sejauh mana pada saat itu dengan tim terpadu, apakah memang kalau dulu ada penindakan, pengambilan, pengamanan dan lain-lain, bahkan ke tindak pidana dan lain-lainnya. Ya itu kita tidak terlepas dari siapa di belakang, tetapi pada saat masih ada kewenangannya di provinsi, tim itulah yang bekerja sebagai tugas pokok fungsi yang sudah dibentuk oleh gubernur kepada semua OPD yang terkait. Berarti revisi Undang-Undang Minerba ini berdampak bagi provinsi gitu Pak ya? Ya undang-undangnya pasti berdampak dari sisi kewenangan, ya sisi kewenangan. Tetapi dampak itu pasti tetap mengadu ke kita juga dan lain-lainnya. Makanya kami bilang orang melihatnya tidak ada fungsi peran, padahal kami selalu pada saat ini ada terjadi tetap kita fasilitasi, koordinasikan ini seperti apa penyelesaiannya. Bahkan jangankan anggota masyarakat yang mengadu, termasuk anggota dewan dan lain-lain, termasuk yang lain, termasuk NGO dan lain-lain juga mengadu itu. Tapi kita tetap menjembatani, memfasilitasi fungsi koordinasi kita kepada semua pihak. Baik, terima kasih Pak Munawar. Pak Herdi. Artinya SDM itu sudah melakukan Pak. Ada fungsi koordinasi, ada fungsi fasilitasi dan lain-lain. Tapi saya ingin ke hal yang lain Pak Herdi. Saat ini kan sudah ada Perpres 55 tahun 2022 yang mendelegasikan kewenangan sebagian ya kewenangan mineral bukan logam mineral dan batubara, batuan. mineral non logam dan batuan kepada pemerintah daerah provinsi. Nah, menurut Pak Herdi dalam kacamata tadi kita bicara soal resentralisasi, lalu kemudian sekarang ada delegasi kewenangan, itu gimana sih Pak? Ya, ada 2 catatan saya soal Perpres 55 itu. Satu, bahwa Perpres 55 itu kalau kita lihat dalam kacamata politik hukum, itu dibuat ketika gugatan judicial review itu dilayangkan oleh kawan-kawan Jatam dan Wahi dan 2 warga persorangan ya, satu Banyumas, satu Banyuwangi, satu. Kemudian satunya yang kedua Bangka Belitung. Jadi ada proses dari kacamata politik hukum yang seolah-olah Perpres 55 yang mendelegasikan kewenangan mineral batubara, tapi dalam konteks hanya untuk mineral non logam dan batuan saja, itu dalam kerangka memberikan treatment kepada Mahkamah Konstitusi bahwa proses pendelegasian itu dilakukan, alias bahwa daerah tetap diberikan kok beberapa kewenangan tertentu. Kendati pun sebenarnya problem pokoknya bukan ada di sana. Nah yang kedua, wujud dari pendelegasian ini kan peraturan presiden. Kalau kita misalnya kutip beberapa pendekatan teoretik, agak sedikit teoretik gitu ya. Misalnya pendapatnya dari Prof. Maria, dia bilang begini, bahwa Perpres itu sebenarnya memang bentuknya peraturan, regling, tetapi intinya atau nyawa sebenarnya adalah basic keputusan. Yang semangatnya keputusan ya kapan saya bisa dicabut oleh presiden. Kendati pun bentuknya adalah Perpres. Jadi 2 hal itu yang menggambarkan bahwa Perpres 55 sebenarnya adalah semacam apa ya? Itu seolah-olah semacam obat untuk mendiamkan protes di daerah gitu ya. Yang kita sayangkan sebenarnya ada ruang bagi daerah untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang 3 2020. Tetapi tidak dilakukan. Bahkan kita di kampus itu sebenarnya berkali-kali memention kepada daerah, memention kepada Pak Isra Nur, ke Pak Hadi Mulyadi dan semua jajarannya bahwa ayo kita bahkan bersedia tanpa dibayar sekalipun untuk membantu proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi sayangnya pilihan itu tidak dilakukan. Makanya mungkin yang dikatakan oleh Pak Munawar tadi ya kita ngikut aja. Padahal ada banyak alasan yang bisa kita gunakan bahwa daerah punya legal standing untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang 3 2020 itu ya, soal mandatory reformasi, mengkhianati agenda reformasi, termasuk juga soal desain desentralisasi ya. Kalau kita pinjam beberapa perkembangan teori-teori desentralisasi kan itu semakin meluas ya. Ada bioregionalism, ada juga misalnya the principle of subsidiarity ya. Yang intinya adalah bahwa seharusnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam itu diberikan, itu jauh lebih efektif kalau diberikan kepada institusi yang lebih dekat
di mana sumber daya alam itu berada gitu. Kalau sekarang kan terbalik. Bagaimana mungkin dikatakan efektif pengelolaan sumber daya alam? Salah satunya adalah Minerba. Kalau yang mengontrol, kalau yang mengelola adalah pemerintah pusat. Itu jauh dari prinsip itu gitu. Kalau analisanya Pak Herdi, ada apa sih Pak di balik ini? Kembali sebenarnya ke pertanyaan di awal gitu. Kenapa sih sebenarnya harus ditarik lagi? Kenapa kemudian diberikan dengan setengah hati katanya tadi untuk obat saja? Sebenarnya apa sih grand design di balik itu? Sederhananya begini, ada sekelompok orang pemodal yang pemodal ini memang minoritas gitu ya, hanya segelintir orang yang kemudian menganggap bahwa proses investasi karpet merah untuk bagi pemodal itu terlalu birokratis kalau masih diberikan kepada daerah. Daerah dianggap sebagai bagian penghalang bagaimana akumulasi modal dari para kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai oligarki ini. Baik. Makanya kemudian diguntinglah kewenangan daerah itu dan kemudian dikembalikan ke pusat agar proses penanaman modal investasi itu jauh lebih mudah dilakukan. Itulah makna resentralisasi yang sering dilakukan oleh pemerintah. Resentralisasi dimaknai ada pemilik modal, lalu ada oligarki di sana. Baik, saya ke Mas Rupang nih. Mas Rupang sebagai salah satu pihak yang melakukan judicial review ya, lalu kemudian sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana memaknai putusan itu yang 3 ditolak ya dan 1 diterima? Ya tentu sangat mengecewakan ya. Saya juga hadir di sini sebagai representasi menyuarakan suara warga korban tambang. Ada warga korban dari 40 yang tewas di lubang tambang, ada warga yang hingga hari ini ada 15 petani, warga masyarakat ada petani yang dikriminalisasi karena terkait pasal 162. Dan status mereka sampai saat ini masih jadi tersangka. Terus ada warga yang ingin membuatkan kembali ruang hidupnya, tidak lagi masuk dalam bayang-bayang status IPPKH. Jadi ya sangat mengecewakan. Seharusnya itu juga statement yang keluar dari pemerintah Provinsi Kaltim. Bagaimana sebenarnya keadilan ruang hidup dan keselamatan rakyat Kaltim ini ternyata ditentukan oleh keputusan-keputusan pusat. Yang seharusnya ada partisipasi. Makna partisipasi itu ternyata tidak terlihat gitu ya. Kalau kita sebut bahwa semangat dari reformasi. Itu juga yang sebenarnya juga saya tadi menarik dari pernyataan Pak Munawar dan juga disambung dengan Bung Herdi. Sebenarnya menjadi paradoks ketika sejumlah statement yang diutarakan oleh Pak Isran Nur di berbagai kesempatan, tidak hanya di media sini, bahkan juga pada saat berhadapan dengan parlemen di DPR RI terkait problemnya ada ketika ditarik kewenangan pemerintah daerah kepada pusat. Namun di sisi lain dia tidak menyampaikan secara terbuka kepada rakyat Kaltim apa alasan dia tidak melakukan judicial review. Harus dia jelaskan. Kalau dia tidak mampu melakukan, mintalah maaf kepada rakyat. Apa pertimbangan Anda tidak melakukan judicial review? Anda punya kewenangan itu karena standing itu disampaikan oleh 9 Mahkamah Konstitusi. Catatan Kaltim, Wali Nasional dan juga 2 warga tidak punya standing terhadap pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Baik. Pak Munawar, mau merespon nggak Pak? Kenapa Pemprov tidak mau melakukan judicial review? Ya ini tergantung kepala daerah nih. Kita ini kadang-kadang di satu sisi sebagai pemegang instansi yang menangani ya, terutama ini kenapa kemarin tidak dilakukan. Ini mungkin saya tidak melihat dari kontribusi di zaman sebelum sudah saya. Tapi paling tidak sebetulnya tergantung kita sebagai institusi yang di bawah yang ditunjuk beliau untuk menangani tentunya memberikan berbagai hal masukan. Terkait dengan apa yang dibicarakan Pak Rupang. Tetapi itu kita kembalikan lagi kepada ranah kewenangan otoritas beliau. Apakah ini mau direspon? Kadang-kadang kalau kita berikan masukan kan menurut beliau pandangannya berbeda. Jadi kita kembali kalau itu beliau sebagai kepala daerah yang memberikan kontribusi bahwa mereka tidak lakukan, berarti ada hal lain yang pertimbangan lain yang beliau lakukan. Terjawab Mas Rupang. Jadi intinya memang diserahkan kepada gubernur yang memiliki kewenangan itu. Nah, Jatam sendiri ketika kemudian ditolak nih oleh putusan MK, apa yang harusnya dilakukan dalam konteks perjuangan masyarakat atau kritik kepada pemerintah? Langkah apa yang harus dilakukan? Ya,
pertama memang harus ada jaminan terkait mengenai ruang-ruang dalam menentukan ini ya kebijakan yang harusnya lebih. Tapi kita melihat bahwa di sisi lain juga ini kan kritik terhadap pemerintah pusat yang sebenarnya juga tumpang tindih dalam membuatkan kebijakan. Undang-Undang Cipta Kerja itu diberikan cantolan ketika mengatakan bahwa pasal 162 itu prematur. Tapi di sisi lain di lapangan tetap jalan tuh eksekusi ada dari pasal 162. ya? Iya. Betul. Di Kaltim sendiri ada 15 warga yang telah dikenakan terkait pasal 162. Sejak diundangkan. Saya baru ngomong bicara perubahan ini. Belum itu terjadi di kabupaten kota seluruh kota. Sejak 2009. Iya, sejak 2020. Jadi sejak perubahan itu aja. Sejak perubahan sudah ada 15. Perubahan saja, belum sejak dia perubahan. Ada yang dihukum sudah atau masih proses? Ada yang sudah dinyatakan sudah dipidanakan. Jadi poin yang ingin saya sebutkan sebenarnya juga ya harapan terbesar juga ada di pemerintah provinsi. Dan juga seluruh wakil rakyatnya. Gini, Pak Murawat, Anda sebagai pejabat yang diharapkan hadir untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat, bahkan juga para parlemen, harusnya tahu bagaimana Kaltim itu juga mendapatkan ketidakadilan dari pusat. Sejumlah perda yang dicabut, itu kan juga mandat inisiatifnya dari lokal ya, dari rakyat. Baik. Nah, bagaimana misalnya warga Balikpapan yang sudah sepenuh hati mempunyai inisiatif menjadikan kawasannya tidak tanpa tambang, dan kemudian sewaktu-waktu ke depan ada perubahan karena tadi kewenangan ada di pusat. Baik. Pasalnya sendiri menyatakan menjamin tidak adanya perubahan pemetaan ruang dan kawasan. Baik. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang. Tapi di sisi lain Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan ruang untuk itu. Jadi besar sekali harapan dari Mas Rupang, warga Kaltim terhadap pemerintah provinsi sebenarnya untuk menyelamatkan lingkungan kita. Tapi kita dengarkan dulu pertanyaan dari mahasiswa. Ada Abdul Malik Mahir Mustafa dan Siti Sakinah, dua mahasiswa. Saya kira boleh langsung menanyakan pertanyaan. Silakan. Abdul Malik. Ya, baik. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin memberikan tanggapan begitu ya mengenai apa yang telah disampaikan oleh Pak Herdiansyah Hamzah. Saya sangat sepakat begitu ya. Namun sebelumnya ya memberikan tanggapan mengenai Undang-Undang Minerba, apa yang tersisa untuk Kalimantan Timur begitu kan. Dan saya juga sepakat ya dengan Pak Herdiansyah Hamzah ini terkait dengan dihapusnya peran Pemda dalam pengawasan tambang seperti itu. Mirisnya ya hal ini tuh memang benar ya menciderai semangat reformasi, yang dimana reformasi itu menginginkan kita untuk desentralisasi seperti itu, adanya peran pemerintah daerah dalam membantu pemerintah pusat. Namun di sisi lain dengan berkembangnya waktu, undang-undang kita malah terlihat kuno seperti itu, dengan semangat desentralisasi, dengan dihapusnya atau dikuranginya peran pemerintah daerah. Namun di luar itu ya, bagaimana bisa pemerintah pusat dapat menjalankan pengawasan secara menyeluruh, sedangkan yang mengetahui medan daerah dari masing-masing provinsi itu adalah pemerintah provinsi, begitu. Baik. Maka dengan hal ini sebenarnya melihat ya pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun kita jelaskan dalam Undang-Undang Minerba ini sebenarnya tidak begitu relevan apa yang sebenarnya pemerintah jalankan. Abdul Malik, silakan langsung fokus ke pertanyaannya apa? Iya, pertanyaannya sebenarnya untuk Pak Herdiansyah Hamzah seperti itu ya. Apakah ada begitu ya? Maksudnya kesempatan peran untuk pemerintah daerah sebenarnya untuk dalam mengawasi tambang di daerah sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Abdul Malik. Pertanyaannya sudah kami tangkap. Kita lanjut ke Siti Sakinah, silakan. Langsung saja pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa? Baik, sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Tapi sebelumnya Ibu, saya sangat tertarik sekali dengan tema yang dibawakan hari ini. Saya ingin sedikit menanggapi mengenai tema yang sudah dibawakan Dialog Republika hari ini, yaitu mengenai Undang-Undang Minerba menyisakan apa untuk daerah.
kata menyisakan di sini agak berkonotasi apa ya? Saya pertama agak salfok dengan temanya, yaitu menyisakan untuk apa dibandingkan memberikan untuk apa. Berarti menyisakan di sini banyak persoalan-persoalan yang sangat meresahkan masyarakat, karena banyak sekali masyarakat di Kalimantan Timur khususnya, di mana Kalimantan Timur kan memang mempunyai banyak sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah batu bara yang memang menjadi sumber kekayaan. Kalau misalnya memang ada sumber kekayaan di situ, maka masyarakatnya harusnya sejahtera. Akan tetapi ekspektasi yang ada di masyarakat tersebut yang sebenarnya sudah dikuatkan oleh pasal 33 ayat 3 itu malah musnah begitu saja. Maka menurut saya adanya undang-undang Minerba ini ya memang sangat cukup meresahkan. Mungkin langsung saja saya mengerucutkan pertanyaan saya. Saya pertama ingin menanggapi dulu untuk undang-undang Minerba langsung ini. Pertanyaannya saja Siti Sakinah karena waktu kita terbatas. Pertanyaannya apa? Baik. Kalau pertama saya ingin menyatakan bahwa adanya undang-undang Minerba ini dan bagaimana implementasinya itu saya mau memberikan nilai E. Karena kenapa seperti itu? Banyak sekali tambang-tambang yang belum direklamasi dan banyak sekali tambang ilegal yang ada di Kalimantan Timur. Lalu kemudian solusinya, sebenarnya bagaimana solusi? Karena sebenarnya kita kan negara demokrasi yang harusnya kita mempunyai wadah untuk beraspirasi. Lalu bagaimana kemudian solusi kalau misalnya tadi sudah melakukan judicial review dan itu gagal, solusi selanjutnya? Saya kira kami sudah menangkap pertanyaannya Siti Sakinah ya, apa solusi yang harus dilakukan ketika kemudian JR ditolak begitu. Nah, Pak Herdi dulu, karena pertanyaan tadi ditujukan kepada Pak Herdi, apa peran daerah nih, terutama di pengawasan setelah kemudian ditarik kewenangan itu? Ya, sebenarnya daerah bukannya tidak punya ruang sama sekali untuk melakukan proses pengawasan. Jadi kacamata atau perspektif pengawasan kita tidak hanya ditempatkan dalam konteks pengawasan melekat sebagaimana perintah undang-undang secara atributif ya. Ada banyak proses pengawasan dalam pengertian tanda petik yang bisa dilakukan. Satu misalnya bagaimana memastikan bahwa proses terhadap kejahatan lingkungan, termasuk salah satunya adalah kejahatan tambang ilegal, illegal mining itu bisa dilakukan oleh aparat kepolisian. Oke lah misalnya, kalau misalnya pemerintah provinsi mengatakan bahwa itu di luar kewenangan kami, kendati pun juga waktu kewenangan masih ada juga tidak dilakukan gitu ya, oke lah ya. Kalau misalnya kewenangan itu ada di pihak kepolisian, karena bicara soal kejahatan tambang ilegal, maka mestinya pemerintah provinsi itu memastikan proses penanganannya secara hukum itu dilakukan dari hulu ke hilir. Jangan juga misalnya ya panas-panas teh ayam ya, di depan seolah-olah melakukan pekerjaannya bagaimana menjaga marwah lingkungan masyarakat Kaltim, tetapi di tengah dan di belakang tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi seolah berputar terus-menerus secara mekanik. Nah, tugas pemerintah provinsi adalah bagaimana memastikan proses hukum itu dijalankan dengan baik oleh pihak kepolisian. Pertanyaannya adalah, apakah pernah pemerintah provinsi, apakah pernah gubernur memanggil atau berkoordinasi dengan pihak Polda misalnya? Apakah pernah misalnya gubernur meminta kepada Polda bertanya sejauh mana proses penanganan kasus tambang ilegal di Muang, di Samboja dan lain sebagainya? Banyak kasus-kasus, ada 151 titik yang disampaikan oleh teman-teman di Jatam. Nah, proses-proses seperti ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Padahal seharusnya ada ruang itu. Seharusnya ada ruang itu. Yang kedua, pengawasan tidak boleh dimaknai hanya sekedar pengawasan secara atributif ya. Pengawasannya juga bisa dilakukan dengan cara seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di Jatam. Saya pikir sekarang juga belum terlambat kok sebenarnya untuk melakukan judicial review terkait dengan pasal 4 ya. Yang kemudian men-take over atau mencabut kewenangan daerah, ditarik kembali ke pusat. Itu masih bisa dilakukan. Karena soal yang dipersoalkan oleh MK di dalam putusan 37 itu adalah soal legal standing juga. Bahwa kawan-kawan Walhi, Jatam dan 2 persorangan masyarakat di Banyumas dan Bangka Belitung itu memang tidak memiliki legal standing ketika bicara soal kewenangan daerah. Saya mencatat poinnya Pak Herdi karena waktu kita terbatas. Saya ke Mas Rupang nih. Gimana nih Mas Rupang? Apa yang harus dilakukan nih? JR sudah ditolak. Solusinya apa? Ya, pemerintah daerah juga punya posisi untuk meminta partisipasinya didengarkan. Oke, dalam urusan perizinan ada diletakkan kepada pemerintah pusat, tapi tetap peruntukan ruang ada di Anda, Pak. Kita belajar aja dari Sumatera Selatan, bagaimana dinas SDM-nya berkolaborasi dengan gubernur itu berani ngambil sikap memperkecil ruang-ruang terjadinya penyalahgunaan terkait peruntukan. Dia hanya tempatkan 2 kawasan itu untuk bongkar muat batu bara.
Anggaplah seperti itu. Itu memperkecil ruang yang tadi namanya praktek maraknya tambang ilegal. Ruang-ruang jalur-jalur tikus itu diperkecil ruangnya. Inisiatif-inisiatif seperti ini harusnya hadir, bukan hanya sebatas pelaporan. Kita sudah laporkan. Yang dilaporkan ketika izin-izin yang legal ditambang oleh pemain koridor. Baik. Tapi yang di luar itu tidak dilaporkan. Artinya sebenarnya Mas Topeng ingin bilang bahwa pemerintah provinsi itu punya peran besar sebenarnya Ada dalam ruang besar, konteks ini. ada ruang besar. Tapi harus dengarkan dan berdialog dengan rakyat, partisipasinya. Siap. Di sini saya tidak lihat hadir. Kira-kira nih, kedepannya bisa nggak itu diperbaiki, Pak? JR siap nggak pemerintah lakukan, lalu kemudian ruang-ruang yang harusnya bisa pemerintah lakukan, bisa nggak kira-kira dilakukan? Ya, saya tidak bisa menjawab bisa atau tidak, tapi paling tidak, karena kita punya kepala daerah sebagai pengambil keputusan, tentunya saya ya, terutama memimpin dengan jajaran, terus memberikan berbagai masukan-masukan kepada beliau. Artinya ini masukan yang sangat baik menurut kami dengan beberapa yang sudah dilakukan oleh pemerintah lain. Tapi kembali lagi saya bilang pada saat kita memberikan masukan, terus sejauh mana nanti pemerintah daerah, kepala daerah mengkoordinasikan ini, melakukan ini berbagai upaya yang pengen diterobos terkait dengan pendelegasi kewenangan. Baik. Memang di satu sisi sebetulnya kalau saya sama menjawab dengan pertanyaan Bu Siti tadi kan sebetulnya kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 4 2009 masuk ke Undang-Undang Ranah di Undang-Undang Nomor 3 2020 ada sebetulnya yang tadi dibilang ini kalau tidak dilakukan reklamasi atau yang lain-lain seperti apa gitu. Baik. Sebetulnya ada hal yang positif yang bisa kita ambil dari Undang-Undang Nomor 3. Apa itu, Pak? Di dalam pasal 161B itu kan bisa dilihat dari undang-undang yang terdahulu tidak ada namanya tindak pidana, tapi dalam undang-undang sekarang ada. Lalu kemudian sanksi dihukum dan 5 gitu, tahun, Pak, ya? sanksi dan seterusnya berlaku 10 miliar. Ini juga hal positif menurut kita sehingga pada saat jaminan tidak ditempatkan, reklamasi tidak ditempatkan, itulah yang bisa menjadi rasa efek jerahnya kepada pelaku kegiatan. Terima kasih Pak Himawan. Kita masih punya dua mahasiswa yang ingin bertanya dan waktu kita terbatas. Silahkan Andrean dan Melinda karena terbatas 1 menit ya. Silahkan. Baik, Ibu, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Munawar, selaku Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur. Pertanyaannya kurang lebih berbicara terkait dengan peran. Karena tadi sebelumnya sudah disinggung dari bagaimana kondisi di Kalimantan Timur sendiri, peran apa sih yang akan dilakukan secepatnya setelah diskusi seperti ini, baik secara ideal ataupun objektif, yang dilakukan oleh Dinas SDM Kalimantan Timur dalam menanggapi persoalan sengketa tambang. Ya, terima kasih Andrean. Kita cukupkan ya, satu saja. Silakan selanjutnya Melinda. Pertanyaannya singkat saja langsung. Apa poinnya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Munawar. Karena mendengar statement yang diberikan oleh SDM tadi bahwasanya setelah SDM melakukan koordinasi lalu sudah diserahkan seperti itu aja sepenuhnya kepada para penegak hukum. Nah, dan setelah itu tidak ada monitoring dari SDM sendiri dan selain penegak hukum tidak ada yang tahu sejauh mana kasus itu akan selesai. Jadi pertanyaannya adalah apakah tidak ada suatu cara atau benar-benar tidak ada cara di mana progres penindakan pelaku tambang ilegal ini bisa transparan antara instansi yang terkait dan semangat untuk menyelesaikan. Terima kasih Melinda, saya kira pertanyaannya sudah cukup. 2 pertanyaan ternyata terakhir ditujukan kepada Pak Munawar. Pak Munawar, waktu kita sangat singkat Pak, silahkan dijawab sekaligus closing statement nih dari Bapak. Ya. Apa peran dan kenapa nih begitu gitu dan harus apa? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Mahasiswa? Melinda dan Pak Himawan. Saya dua-duanya ini karena ke saya ya. Ya. Yang pertama dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 2020 itu sebetulnya ada yang bisa, ini peran kita pemerintah sebetulnya, ada gaung yang harus kita suarakan terkait dengan pasal 133 ya, 133 bahwa penerimaan PNBP itu sebetulnya ada yang kita pengen suarakan terkait dengan prinsip keadilan. Ini prinsip keadilannya pembagian 10%-nya. Ya kan, pembagian 10% dalam artian 4% ke pemerintah pusat, 2,5% ke pemerintah provinsi,
2,5% lagi ke pemerintah penghasilnya, dan 2%-nya ke daerah lain. Nah ini sebetulnya itu yang belum kita dapatkan terkait dengan prinsip keadilan. Artinya nih kondisi Kalimantan Timur ini banyak nih tambang. Seberapa bisa yang bisa kita suarakan, itu sebetulnya yang kita pengen angkat juga nih kepada Pak Gubernur, itu yang bisa kita suarakan walaupun secara kewenangan kita tidak punya gitu, seperti itu. Jadi peran kita mungkin ada satu sisi yang bisa kita ambil prinsip keadilannya di pasal 133, karena yang lalu tidak ada tuh, Pak. Baik. Saya kira waktu kita terbatas, Pak. Kita closing statement untuk Pak Herdy dan Mas Rupang masing-masing 1 menit, silakan. Ya, singkat saja begini. Itu menyambung juga dengan Pak Munawar tadi. Ya, selama ini soal yang dikeluhkan mengenai prinsip keadilan itu juga tidak terrealisasi karena posisi tawar Provinsi Kaltim itu juga masih sangat lemah. Gitu. Tidak pernah misalnya dikonsolidasikan 8 anggota DPR dan 4 anggota DPD duduk bersama-sama apa yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Jadi ada semacam proses di mana pemerintah provinsi itu tidak mendapatkan posisi tawar yang cukup untuk berjuang sebagaimana kepentingan masyarakatnya. Terlebih-lebih lagi yang disampaikan oleh Bung Rupang tadi, soal politik partisipasi tidak ada misalnya hal yang serius dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk lebih mendengarkan masyarakatnya, keluhan soal ruang hidupnya dirampas, bagaimana kemudian persoalan-persoalan lingkungan tidak pernah serius ditangani dan lain sebagainya. Jadi ya tagline soal Kaltim berdaulat kalau begitu dirubah saja lah jadi Kaltim bertobat gitu ya. Karena banyak hal yang tidak bisa atau tidak mampu dilakukan oleh pemerintah provinsi sampai hari ini. Terima kasih Pak Herdy. Mas Rupang 1 menit Pak, closing statementnya. Saya hanya menjelaskan kepada masyarakat Kaltim. Sejak MK menolak putusan permohonan judicial review terkait 4 pokok ya, hanya 1 yang dikabulkan. Itu menegaskan bahwa tidak ada lagi kewenangan kabupaten kota itu untuk menyelesaikan konflik sosial dan lingkungan akibat dari industri pertambangan. Itu hanya kewenangan ada di pusat, kalaupun juga didelegasikan kepada provinsi. Nah, ini juga memperjelas makna bahwa MK itu justru mengingkari mandat dari reformasi yang seharusnya mengedepankan partisipasi rakyat atas pembangunan. Di sini yang kita sebut sebenarnya rakyat juga punya pembangunan ketika mengatakan menolak tambang. Hal lain adalah saya juga ingin menegaskan bahwa gubernur beserta jajarannya harusnya kembali nih dengarkan apa yang aspirasi rakyat. Baik. Dengarkan aspirasi masyarakat. Itu poinnya ya, Mas Rupang. Itu yang seharusnya hadir. Baik. Dalam kebijakannya. Ya, waktu kita terbatas Mas Rupang, poinnya sudah kita dapat. Terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia berdialog. Saya kira kita butuh dialog-dialog lanjutan ini, terutama poin bagaimana kemudian pemerintah harus berkomitmen nih Pak untuk kemudian memastikan partisipasi masyarakat dan keadilan lingkungan itu sendiri. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah bergabung dengan dalam diskusi kita kali ini, dan kepada pemirsa semua. Sesungguhnya Undang-Undang Mineral memang telah menyisakan sedikit kewenangan, itu telah dicabut kepada pemerintah pusat. Namun bukan berarti daerah tidak bisa melakukan apa-apa. Dari diskusi kita kali ini, daerah harus memastikan ada keselamatan warga, ada keselamatan lingkungan, dan ada partisipasi di dalamnya. Demikian dialog publika kita hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Saya Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.